7 cara Mama hemat mengisi stoples kue-kue lebaran. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar dompet hari ini? Masih bernapas? Atau sudah koma gara-gara harga BBM sama beras? Yang hobi banget balapan naik turunnya. Rasanya baru kemarin kita tarik napas lega habis bayaran sekolah. Sekarang sudah harus putar otak lagi karena lebaran sudah melambai-lambai di depan mata, sementara harga sembako makin tidak masuk akal. Padahal yang namanya stoples kue di meja tamu itu harga diri kita sebagai Menteri Keuangan rumah tangga. Makanya bahasan kali ini penting banget supaya kita tetap bisa pamer stoples penuh tanpa harus pinjam-pinjol atau gadai perhiasan. Sebuah artikel di portal berita ekonomi bahkan sempat menyebutkan kalau strategi belanja cerdas ibu rumah tangga adalah kunci stabilitas nasional di tengah inflasi. Jadi anggap saja kita ini pahlawan ekonomi yang sedang berjuang demi nastar dan putri salju. Cara pertama yang wajib ibu-ibu lakukan adalah mulai cicil belanja bahan kue dari sekarang sebelum masuk bulan puasa, karena biasanya harga mentega dan telur bakal naik gila-gilaan kalau sudah mepet. Ibu bisa beli gula atau terigu 1 kilo tiap kali belanja mingguan supaya tidak terasa berat di ongkos. Ibaratnya kita sedang menabung rasa manis sedikit demi sedikit supaya nanti pas mau baking semua bahan sudah siap tempur di dapur tanpa bikin kaget rekening bank. Cara kedua adalah jangan gengsi untuk kolaborasi bareng tetangga atau saudara buat beli bahan baku dalam ukuran karung atau dus besar yang jauh lebih murah. Kita bisa bagi 2 atau bagi 3 itu, margarin 1 karton atau terigu 1 karung. Lumayan banget kan potongannya, bisa buat nambah beli sirup atau malah buat bayar arisan yang nunggak bulan lalu. Cara ketiga yang paling ampuh adalah coba deh ganti merek bahan baku ke yang lebih ekonomis, tapi kualitasnya tetap oke. Punya dengan cara rajin baca testimoni di grup, masak, tidak perlu selalu pakai Wisman. Kalau memang anggaran sedang mepet, cukup campur margarin murah dengan sedikit esens butter saja. Harumnya sudah bisa bikin tetangga sebelah rumah nengok, karena dikira kita pakai bahan premium. Cara keempat adalah memilih jenis kue yang bahannya sederhana, mudah didapat, dan tidak terlalu mahal. Tetapi hasil akhirnya tetap terlihat menarik, mewah, dan volumenya banyak, sehingga stoples cepat terisi penuh, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Banyak orang kadang tergoda membuat kue yang terlihat mahal, seperti kue dengan banyak keju, coklat premium, atau kacang mede, padahal saat harga bahan-bahan tersebut sedang naik tajam, biaya yang dikeluarkan bisa jauh lebih besar dari yang direncanakan. Karena itu, lebih bijak jika memilih jenis kue yang bahan dasarnya sederhana, namun tetap enak dan renyah. Misalnya kue seperti kuping gajah atau kembang goyang, bahan utamanya biasanya hanya terigu, gula, santan, dan sedikit telur, yang harganya relatif lebih stabil dan mudah ditemukan di pasar. Selain itu, cara membuatnya juga tidak terlalu rumit, sehingga bisa dibuat dalam jumlah banyak sekaligus. Kelebihan dari kue-kue seperti ini adalah sekali membuat adonan dan menggoreng, hasilnya bisa sangat banyak. Bahkan dari 1 adonan saja, kadang bisa menghasilkan 1 wadah besar penuh kue. Jadi tanpa terasa, stoples bisa cepat terisi. Inilah trik yang sering dipakai banyak ibu rumah tangga, agar meja tamu tetap terlihat meriah saat lebaran, walaupun pengeluaran tetap terkontrol. Dengan memilih kue yang sederhana, tetapi hasilnya melimpah, kita tetap bisa menyajikan berbagai macam kue di rumah, tanpa harus khawatir anggaran membengkak. Stoples terlihat penuh, tamu tetap senang menikmati kue, dan keuangan rumah tangga pun tetap aman. Ini salah satu strategi hemat yang sederhana, tetapi sangat efektif
jika diterapkan saat harga bahan makanan sedang naik. Cara kelima yang sangat logis adalah manfaatkan promo potongan harga di supermarket atau toko bahan kue yang biasanya suka kasih diskon gila-gilaan di jam-jam tertentu. Ibu-ibu harus rajin pantau katalog promo atau akun media sosial toko langganan, karena selisih Rp1.000-2.000 itu sangat berharga bagi kita, apalagi kalau belinya dalam jumlah banyak buat stok sebulan penuh. Cara keenam adalah coba bikin kue kering yang ukurannya lebih mungil tapi tetap cantik, supaya satu resep bisa menghasilkan jumlah butiran yang lebih banyak. Kalau biasanya satu resep cuma jadi 2 toples ukuran sedang, dengan ukuran sedikit lebih kecil, kita bisa dapat 3 toples. Lagi pula, tamu juga biasanya lebih suka ambil yang sekali hap, supaya tidak berantakan di baju. Cara ketujuh adalah dengan memanfaatkan toples lama yang masih bagus dan menghiasnya sedikit supaya kelihatan baru daripada harus beli toples kaca mahal yang harganya setara dengan 2 kilo daging sapi. Kita ini kan sebenarnya seniman dapur yang kreatif. Dengan sedikit ide dan sentuhan sederhana, barang-barang biasa di rumah bisa berubah jadi terlihat cantik dan menarik. Cukup bersihkan toples bekas selai, bekas sosis, atau bekas makanan lainnya. Lalu keringkan dengan baik. Setelah itu, beri pita cantik di bagian tutupnya. Bisa juga ditambah sedikit hiasan sederhana, seperti stiker atau kain kecil. Dengan cara sederhana seperti itu saja, tampilan toples sudah terlihat lebih manis dan rapi. Bahkan kalau disusun di rak dapur atau di meja ruang tamu, kesannya bisa jadi lebih estetik dan menarik dipandang. Tidak perlu membeli wadah mahal, karena dengan kreativitas kecil dari dapur rumah sendiri, toples bekas pun bisa terlihat cantik. Akhirnya, tampilannya pun tidak kalah menarik dengan barang-barang yang dijual di mall mewah. Selain hemat, kita juga jadi lebih kreatif, memanfaatkan barang yang sudah ada di rumah. Memang sih, kondisi sekarang lagi menantang banget. Tapi percayalah, bahwa ibu-ibu itu punya kesaktian yang tidak dimiliki menteri keuangan manapun, yaitu kemampuan membelah uang. 100.000 menjadi menu makan 3 hari, plus tabungan hari raya. Kita harus tetap optimis dan semangat menyambut hari kemenangan, karena kebahagiaan itu tidak selalu diukur dari mahalnya isi toples, tapi dari keikhlasan kita menyajikannya untuk silaturahmi. Jadi intinya, meskipun BBM naik dan harga telur bikin jantungan, kita tetap bisa jadi pemenang di dapur dengan kreativitas dan sedikit strategi gerilya belanja yang cerdas. Jangan sampai kita stres sendiri gara-gara ingin terlihat, wah, di depan orang lain, padahal yang paling penting adalah keberkahan di dalam rumah tangga kita sendiri. Mari kita syukuri apa yang ada, sambil terus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Karena senyum ibu yang bahagia jauh lebih manis daripada setoples nastar premium sekalipun. Semangat terus ya ibu-ibu pejuang toples lebaran. Kita pasti bisa melewati tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak dan tawa yang tetap renyah seperti kerupuk kalengso. Terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.